Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pradana dari Prodi Sistem Informasi kelas C dengan nomor NIM 2020 Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas terakhir dasar akuntansi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Next. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Next. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan penjualan barang dagang yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah mendapat penjualan. 2. Membeli barang dagang untuk tujuan menjual kembali. Menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat secara berarti. 3. Barang dagang berubah ke barang konsumsi atau barang produk dalam bahan untuk produksi. Next. Karakteristik perusahaan dagang. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat yang jelas. 5. Adanya dagangan yang menimbulkan pas beban operasi yang disebut harga pokok penjualan dan biaya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karakteristik perusahaan dagang. 6. Di sini ada penerimaan kas, pembelian, persediaan barang diterima, terus penjualan, persediaan barang dagang, persediaan barang dagang dikirim, penjualan kredit, piutang, menuju penagihan dan bagian kirim dan dikirimkan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan wujud akun dalam laporan keuangan siklus operasi. Perusahaan dagang berwujud fisik. Akuntansi persediaan barang dagang neraca. Akun beban pokok penjualan, laporan laba, dan grafik seperti ini. Perusahaan jasa berwujud non fisik. Tidak terdapat akun persediaan barang dagang neraca. Tidak terjadi akun beban pokok penjualan, laporan laba. Grafiknya seperti ini. Next. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan. Pertama, kegiatan utama, persediaan, penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang, pembelian dan penjualan barang dagang dari pemasok, memiliki persediaan barang jadi relatif mudah. Perusahaan 3. Perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa, tidak memiliki persediaan barang jadi, tidak perlu menentukan harga pokok barang jadi. Rekening dalam perusahaan dagang. Pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang dagang yang dibeli selama satu periode. B. Retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang
termasuk karena alasan tertentu. C. Potong pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjualan karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Beban. D. Beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Rekening dalam perusahaan dagang. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari barang dagangan. F. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai cash membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Rekening dalam perusahaan. 1. Utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlahnya utang dagang dan pelunasan atas pembiayaan kredit. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Penjualan tunai. Pencapaian transaksi kas penjualan. Penjualan kredit. Pencatatan transaksi piutang dagang penjualan. Potongan penjualan. Pencatatan transaksi kas potongan penjualan. Piutang dagang. Terakhir, retur penjualan secara kredit. Pencatatan transaksi retur penjualan piutang dagang. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Pencatatan transaksi utang dagang. Retur pembelian secara tunai. Pencatatan transaksi kas retur pembelian. Beban angkut pembelian secara kredit. Pencatatan transaksi pembelian. Beban angkut pembelian utang dagang. Pencatatan transaksi ke buku jurnal. Pelunasan utang dagang. Pencatatan transaksi utang dagang kas. Penyetoran uang tunai dan barang dagang ke modal. Pencatatan transaksi kas persediaan modal. Pengembalian barang dagang untuk kepentingan pribadi. Pencatatan transaksi privat persediaan. Apa rekening? Perkiraan adalah suatu penyedia untuk mengklarifikasi dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Ya, wujudnya seperti ini, guys. Tanggal, keterangan, ref, jumlah. Tanggal, keterangan, ref, jumlah. Seperti itu. Bentuk lain seperti ini. Bagaimana menggunakannya? Saldo harta untuk dan tercatat mengikuti persamaan dasar harta sama dengan utang plus modal. Seperti ini gambarannya. Saldo 11.500 kas